Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita kembali bertemu dalam sarapan pagi yang saat ini kita akan masuk tahun baru Imlek. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi yang merayakan. Kalau kita berbicara tentang tahun baru, tentunya banyak harapan yang ingin diraih oleh setiap orang. Tentunya sesuatu hal-hal yang baik, sesuatu yang meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Banyak orang dunia bahwa di tahun yang baru tentunya dia ingin meningkat baik dari penghasilan, pendapatan, mendapatkan berkat yang lebih banyak, kekayaan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hidup tetap percaya kepada Tuhan, bukan hanya kaya, bukan penuh dengan berkat jasmani secara fisik, tetapi kita juga mau hidup penuh dengan kedewasaan di dalam kerohanian kita, di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Tentunya harapan daripada kita semua bahwa di tahun yang baru, kita hidup yang baru, semakin kuat dan semakin giat di dalam melayani Tuhan. Tentunya itu semua adalah harapan kita. Puji nama Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan di dunia bukan adalah sesuatu yang mudah, tetapi penuh dengan tantangan dan hal-hal yang berat. Tetapi itu semua harus kita hadapi, bukannya kita harus mundur dan menghindar. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi di depan kita. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi pada besok pagi, besok lusa, bulan depan, tahun depan, kita tidak akan tahu. Tetapi ada satu pengharapan yang pasti bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang memberikan suatu jaminan buat kita bahwa Dia katakan bahwa jangan pernah kita takut. Bahkan dalam Alkitab, kalau kita teliti di dalam Alkitab, kata takut seringkali diulang-ulang, bahkan saya perhatikan ada sekitar 365 kata takut di Alkitab. Kalau kita lihat, satu tahun ada 365 hari. Berarti Tuhan punya maksud kepada kita sebagai jemaat Tuhan bahwa kita tiap harinya kita perlu tetap kuat dan tidak perlu takut dan khawatir. Karena kita tahu seperti pujian yang dinaikkan bahwa burung pipit tidak menabur, tetapi Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Bunga bakung Tuhan tidak hiasi, tetapi dia begitu indah. Terlebih kita, anak-anaknya yang dikasihinya, kita yang berharga di hadapan Tuhan, kita juga tidak perlu takut dan khawatir. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang begitu istimewa. Tetapi kalau kita lihat, mengapa kita anak-anak Tuhan kadang-kadang juga mengalami hal yang khawatir. Hal itu adalah hal yang lumrah dan hal-hal yang itu adalah hal yang biasa kita secara manusia. Tetapi di sini kita mau lihat di dalam kehidupan kita, saya ada bagikan ada 3. Dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Di dalam kitab Mazmur di 112 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Kita lihat bahwa orang yang takut akan Tuhan, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu akan selalu ada, menyertai kita dimanapun kita berada. Asalkan kita hidup dengan takut akan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa jangan pernah sekali-sekali kita bermain-main dengan yang namanya dosa. Kita coba, maka kita akan jatuh ke dalamnya. Tetapi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam firman-Nya, di dalam kuasa-Nya, kita mau tetap lurus dan jalan-jalan lurus. Karena kita tahu bahwa kalau kita terjadi suatu masalah, ada suatu pencobaan yang datang menimpa kita, kita katakan, oh Tuhan, ini pasti dari Tuhan. Kalau kita teliti dan kita pikirkan dengan baik-baik. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa setiap pencobaan atau masalah yang datang kepada kita karena perbuatan kita sendiri. Kalau kita lihat,
Bapak boleh melihat, saya juga boleh melihat bahwa itu semua bukan karena Tuhan, tetapi karena kita sendiri. Karena kita tahu juga bahwa Tuhan tidak pernah mencobai lebih berat dari apa yang kita alami. Tetapi Tuhan sanggup menolong kita, Bapak dan Ibu, kita semua. Dan yang kedua, bahwa kalau kita mau menghilangkan rasa takut dan khawatir, kita akan menjalani tahun ini dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh kemenangan. Kita mau lihat hidup selalu mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita menaruh 100% percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa setiap anak-anaknya akan selalu memperoleh kemenangan. Tetapi Tuhan katakan, andalkan Tuhan. Di dalam setiap hidup kita, kita mau libatkan Tuhan. Pernahkah Bapak, Ibu, saya juga belajar kalau di pagi hari saya berdoa, Tuhan, apakah Kau sanggup menjalani sehari ini? Begitu berat tiap jam. Kalau saya di toko, mungkin Bapak Ibu ada yang bekerja di instansi pemerintah, menjadi guru atau dimanapun. Kita mau berdoa, Tuhan Roh Kudus mampukan aku. Mampukan supaya aku sanggup untuk menjalani sepanjang hari ini dengan penuh kemenangan. Banyak halangan, banyak pencobaan. Tetapi kalau Tuhan sudah menyertai kita, jalan Tuhan itu pasti enak sekali saudara. Mulus, tidak ada yang berkelok-kelok. Kalau kita lihat bahwa kalau Tuhan sudah menyertai kita, jalan itu akan terbuka saudara, akan mudah. Tidak perlu dengan batu terjal saudara, tetapi semuanya itu jalannya rasanya enak. Seringkali kita berdoa dan berdoa kepada Tuhan, tetapi apa yang kita harapkan seringkali berbeda dengan harapan kita. Tuhan memiliki rencana yang berbeda dengan kita. Mengapa saya katakan demikian? Saya punya suatu kesaksian saudara ya, Bapak Ibu. Kejadian ini kurang lebih 3 bulan yang lalu, di mana waktu itu gini, istri saya berencana pergi ke Surabaya, kemudian dan akan menginap saudara ya, dan yang pastinya saya yang akan sendiri di toko. Ternyata setelah pesan travel dan semuanya siap berangkat, anak kami yang kecil jatuh sakit saudara. Akhirnya mau tidak mau rencana itu harus dibatalkan. Kalau Bapak dan Ibu, pasti saya sendiri juga, kita sering berencana tetapi gagal. Dan kita pasti tentunya ingin menyalahkan Tuhan. Aduh gimana Tuhan, sudah direncanakan tetapi semuanya menjadi gagal. Tetapi dari tidak berangkatnya istri saya ke Surabaya, ternyata Tuhan memiliki maksud dan rencana yang indah saudara. Mengapa saya katakan indah? Waktu istri saya menjaga di toko, ternyata Tuhan punya rencana saudara. Karyawan kami pada waktu itu berbuat sesuatu yang tidak baik saudara, mencuri saudara. Dan ketemu dengan istri saya, akhirnya karyawan itu harus diberhentikan. Nah, dari peristiwa ini seringkali kita menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak terjadi hal demikian Tuhan? Saya punya rencana yang gini, tetapi berbeda. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita, saudara. Tetapi rancangan yang Tuhan buat kita pasti yang terbaik, saudara. Seperti kejadian yang ini. Ada lagi, saudara. Saya waktu itu ada lomba bonsai saudara. Ke Surabaya sudah matang. Jadi bonsainya itu sudah dipotong-potong. Sudah siap berangkat. Ternyata pickupnya tidak jadi berangkat saudara. Rombongannya tidak jadi berangkat dengan banyak macam alasan. Ternyata Tuhan juga punya rencana saudara.
Apa yang terjadi? Di tempat pameran bonsai ternyata ada angin yang besar. Dan ada tiang-tiang kayu atau pohon yang roboh dan akhirnya tertimpa dengan pohon bonsai. Coba misalnya saya berangkat, mungkin bisa jadi pohon saya, mungkin bonsainya itu tertimpa dengan pohon. Apa yang terjadi saudara? Kerugian yang besar. Seringkali kita berulang-ulang, kita lihat bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Karena itu saudara, kita tidak perlu khawatir dan takut. Apapun yang menjadi rancangan Tuhan buat kita, itu pasti yang terbaik. Dikatakan bahwa jangan pernah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hal ini terdapat di dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 saudara. Jadi kita akan masuk di dalam tahun baru dengan penuh iman, percaya. Kita punya Allah, kita andalkan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita tanpa ragu menjalaninya. Maka semuanya itu Tuhan akan berikan kemenangan, berikan damai sejahtera buat kita semua. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini sampai di sini, tetapi biarlah firman Tuhan tetap hidup di dalam kita, bahwa penyertaan Tuhan selalu hidup di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.